Perencanaan dan pengadaan aset merupakan hal yang penting bagi manajemen yang efektif atas bisnis yang ditekuni suatu entitas yang merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset. Dalam perencanaan dan pengadaan aset, pertama sekali harus dibagi kebutuhan aset dan evaluasi aset yang telah ada. Kemudian dikembangkan strategi aset, dan yang terakhir dipertimbangkan pendanaan dan penganggaran modal aset tersebut. Ya, dalam menentukan kebutuhan aset itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama strategi penyediaan pelayanan, dan yang kedua ada alternatif non aset. Ya, yang selanjutnya mengevaluasi aset yang telah ada. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama mengevaluasi kinerja aset. Yang kedua mengevaluasi proyek yang sedang berjalan. Yang ketiga menyesuaikan aset dengan penyediaan pelayanan. Selanjutnya kesulitan-kesulitan yang ditemui pada waktu melakukan proses penyesuaian atau penyelarasan umumnya timbul dari yang pertama konflik antara struktur organisasi penyediaan pelayanan. Yang kedua pengendalian dan kepemilikan aset yang terpusat seperti bangunan, peralatan teknologi informasi. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah adanya aset-aset yang digunakan oleh lebih dari satu program penyediaan pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendanaan dan penganggaran modal. Pendanaan dan penganggaran modal ini pertama sekali harus kita bahas tentang satu sumber-sumber pendanaan modal. Di sumber-sumber ini ada 3 sumber pendanaan modal. Yang pertama anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah atau APBN dan APBD. Yang kedua subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir yang ketiga kerjasama atau bantuan dengan pihak lain. Dan yang kedua adalah tentang transparansi pendanaan untuk suatu aset. Transparansi pendanaan untuk suatu aset harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan harus menjelaskan 4 hal. Yang pertama, biaya penuh atau full cost yang terkait dengan proposal tersebut. Yang kedua, seluruh dampak atas anggaran di masa mendatang yang terkait dengan pengeluaran dan penerimaan. Yang ketiga, dampak utama terhadap kapasitas, kualitas, jangkauan, dan efisiensi pemberian pelayanan. Dan yang terakhir, yang keempat, usulan, susunan, dan jadwal implementasi. Nah, selanjutnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah pada dasarnya merupakan suatu usaha menyediakan tanah dalam rangka pemenuhan kebutuhan demi kepentingan umum bagi pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya beberapa tujuan peruntukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain yaitu yang pertama pertahanan keamanan, jalan, waduk, pelabuhan, infrastruktur, dan jaringan telekomunikasi dan lain-lain. Adapun peraturan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa yaitu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
kembali lagi bersama kami. Kami sudah berada di Semetri SMK Negeri 3 Medan. Kami akan langsung mewawancarai pegawai di sini masalah perencanaan dan pengadaan aset. Bersama saya Abiu, Nama saya Ahmad Ifani Siregar. sama satu lagi teman saya Dwi. Dwi, Mana Dwi ini? Dwi. Iya. Kok kemana aja? Jauh. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam untuk melakukan wawancara. Ikuti terus. Mantap. Kami di sini sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Sugimanto selaku Wakil Kepala Sekolah dan di bagian sarana dan prasarana SMK Negeri 3 Medan. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin Pak, baik, yang selama ini kita lakukan bahwa masalah perencanaan dan pengadaan daripada aset di sekolah kita ini tentu saja didiskusikan pertama dengan sekolah, dengan kepala sekolah dan juga dengan wakil-wakil yang lain, ya. Tidak ditentukan masing-masing, tapi didiskusikan dulu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, begitu. Catat. Selanjutnya Pak. Sampai dengan saat ini aset yang ada di sekolah ini yang sifatnya aset tetap tidak bergerak, ya kan, dan ada juga aset yang bergerak. Di antaranya seperti gedung yang permanen ini, gedung yang permanen, kemudian tanah dan taman tadi, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran lah, ya kan, perangkat-perangkat pembelajaran, kemudian laboratorium, seisi laboratorium dan di perpustakaan juga. Ini yang ada sampai dengan saat ini. oh ya Pak, baik. Berarti ada tanah tadi ya, Ya, gedung tanah. itu tetap ya, mungkin ya, Iya. tetap yang lain. Jadi Kalau yang aset yang tetap itu kan memang sudah ada sedemikian rupa. Tapi kalau yang aset-aset yang habis pakai itu kadang-kadang memang setiap tahun, tapi tergantung daripada kebutuhan. Tergantung dari kebutuhannya. Contoh seperti misalnya laptop atau komputer, itu kan kita adakan pada waktu UNBK. Jadi tidak setiap tahunnya kita adakan, tapi kalau ada yang rusak itu kan harus diperbaiki lah begitu. Tidak, yang jelas tidak setiap tahun, ya, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. berarti sesuai dengan kebutuhan Iya. Pak, ya, memaksimalkan juga masa pakainya Masa dari pakai, benar. barang tersebut ya Pak. Iya. Ya. Kalau aset yang langsung dari negara itu memang dia tidak boleh dimusnahkan. Pun kalau misalnya dimusnahkan atau dilelang, dalam arti dia memang sudah tidak bisa dipakai lagi, itu harus ada berita acaranya, pemusnahan atau pelelangannya begitu. Jadi tapi yang jelas kita lakukan di sini sampai dengan saat ini, aset-aset yang memang sudah nggak terpakai itu dalam arti rusak dan sebagainya, ya kita tempatkanlah di gudang. Gitu, tidak ada kita apakan, kecuali aset-aset yang hanya habis pakai, itu ya sudah, kita musnahkan begitu dia. Tapi iya. Berarti tidak sembarangan juga Pak ya untuk melakukan. Dia harus ada berita acaranya, pemusnahannya. Kalau umpamanya dilelang itu kemana kan begitu. Jadi tidak bisa sembrono kita buang atau kita bakar atau kita musnahkan gimana gitu. Dia harus ada berita acaranya. Berarti yang masih bisa dipakai pun nanti bakal jadi inventaris. Iya, mungkin, Pak, tetap jadi inventaris ya. dia.
Oke lah Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan Pak. Terima kasih, maaf mengganggu waktu Bapak. Ya, itu saja wawancara kami dengan Pak Subimanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana. Selamat pagi. DSMK Negeri 3 Medan. Gitu. Makasih Pak. Ya.